never slow up, no I don't take shit, I got no love. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 150 dengan mengantongi 1047,46 poin. Raihan 3 poin diharapkan mampu mendongkrak posisi skuad Garuda di peringkat FIFA. Pemain naturalisasi Indonesia berusia 20 tahun, Rafael Struijk, berbicara tentang betapa terkenalnya dia di tanah air. Ia mengungkapkan bahwa popularitasnya membuatnya menghadapi kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk hal sepele seperti makan di mal. Rafael Struijk adalah salah satu pemain keturunan yang pernah diproyeksikan untuk tampil dalam Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya diselenggarakan di Indonesia. Namun, sayangnya, turnamen tersebut batal dilaksanakan di tanah air setelah status tuan rumah dicabut, sehingga Timnas Indonesia U20 tidak dapat mengikuti turnamen tersebut. Pemain Timnas Indonesia, Mark Klok menyambut baik keputusan Shin Tae-yong pemain baru di skuad Timnas Indonesia saat melakoni laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat, 8 September 2023. Pemain baru yang dimaksud gelandang Persib Bandung itu yakni Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang, Aji Kusuma, dan Rian Kurnia dari Persib Bandung. Shin Tae-yong juga memanggil beberapa nama lawas kembali ke skuad Garuda, seperti Adam Alis dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Klub berharap wajah-wajah baru yang dipanggil itu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, semoga mereka main bagus, senang untuk mereka karena ada peluang baru. Ada beberapa pemain juga yang mungkin baru pertama kali dipanggil. Pasti sangat baik untuk mereka dan kita lihat nanti tanggal 8 September 2023, siapa yang main dan siapa yang siap. Dan ya, lihat saja ke depannya, kata Mark Klok. Keputusan Shin Tae-yong memanggil para pemain baru tak lepas dari agenda Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang cenderung bentrok dengan tim senior. Pemain-pemain muda yang sudah tampil reguler di Timnas Indonesia Senior, seperti Pratama Arhan, Elkan Bagot hingga Marcelino Ferdinand dipersiapkan untuk membela Garuda Muda pada ajang yang berlangsung pada 9 dan 12 September 2023 itu. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo pada 6 hingga 12 September 2023. Sedangkan FIFA Matchday dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat, 8 September 2023. Shin Tae-yong akan bolak-balik dari Solo ke Surabaya untuk memantau Timnas U23 Indonesia dan Timnas Indonesia Senior secara bergantian. Untuk Timnas Senior, kita kumpul tanggal 4 di Surabaya. Nanti hari pertama, Coach Shin langsung yang akan pimpin latihan perdananya, ujar Sumarji kepada awak media di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. Lanjut, nanti Coach Shin tanggal 5 akan ke Solo, selanjutnya nanti tanggal 7 malam akan kembali ke Surabaya. Karena tanggal 8 kan pertandingan, lawan Turkmenistan, di GBT Surabaya, tambah Sumarji. Kemungkinan Timnas U23 Indonesia akan mengandalkan Hernando Ari sebagai penjaga gawang utama. Kemudian di outfield player, ada 5 pemain Abroad dan 3 pemain Persija yang jadi pemain utama. 2 pemain yang jadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF U23 2023 lalu, Ramadan Sananta dan Beckham Putra diprediksi kembali menghuni tim utama. Prediksi starting 11 Timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dihuni 5 pemain Abroad. Timnas U23 Indonesia berpotensi memiliki starting 11 lebih mentereng ketimbang Timnas Indonesia Senior pada September 2023 ini. Seperti diketahui, ada 2 agenda Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023 ini yakni FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. PSSI menyatakan akan lebih serius untuk lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024 karena punya kesempatan lolos Olimpiade 2024. Shin Tae-yong pun juga akan difokuskan ke Timnas U23 Indonesia.